Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Bapak Ibu para jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama layak kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan, dan kita sudah memasuki hari yang ke-21 atau hari yang ke-22. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga aneka kegiatan amalan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah. Kali ini saya mendapatkan tema tentang bagaimana manusia-manusia mulia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaca kepada para nabi, mereka banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hamba. Ada banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang bagaimana para nabi masa silam disebut oleh Allah ni'mal abdu innahu awwab. Tentang Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Demikian pula tentang Ayyub alaihissalam, Allah mengatakan inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu artinya sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia adalah orang yang rajin untuk bertaubat. Demikian pula di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hamba-hambanya yang istimewa. Allah mengatakan wadhkur ibadana. Ingatlah terhadap hamba-hamba kami. Kemudian Allah menyebutkan cerita para nabi. Yang ini semuanya menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang yang memiliki penghambaan yang istimewa adalah para nabi, sehingga mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba pilihan. Karena itu para ulama mengatakan bahwa bentuk penghambaan makhluk kepada Allah ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ubudiyatul ammah, penghambaan yang sifatnya umum. Dan ini meliputi semua makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali dia akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Dan posisi makhluk sebagai hamba, dia tidak bisa keluar dari ketetapan Allah berupa ketetapan takdir. Maka siapapun yang diciptakan oleh Allah pasti dia akan mengikuti takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang muslim maupun yang tidak beriman, baik yang taat maupun yang ahli maksiat, semuanya berstatus sebagai hamba dengan ubudiyah al-ammah. Yang kedua ada ubudiyah al-khassah. Ubudiyatul khassah berarti penghambaan yang lebih spesifik. Ini adalah penghambaan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang taat. Orang-orang mukmin yang taat, orang-orang mukmin yang dia menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji ubudiyah khassah seperti di akhir dari surat Ar-Rahman yang Allah sebut sebagai ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itulah ibadur rahman yang mereka berjalan di muka bumi dalam kondisi penuh dengan kenyamanan. Lalu Allah sebutkan aneka sifat-sifat saleh ibadur rahman. Seperti apakah seorang ibadur rahman itu? Maka penghambaan seperti ini disebut dengan ubudiyah al-khassah. Ada ubudiyah tingkatan yang tertinggi. Itulah ubudiyah khawasul khas. Itulah ubudiyah khawasul khas. Ubudiyah khawasul khas adalah ubudiyah yang paling istimewa, dan itulah ubudiyah yang dialami oleh para nabi. Termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut beliau dengan gelar hamba. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Al-Ubudiyah, beliau mengatakan haqqaqallahu lahu na'tal ubudiyah fi arfa'il maqamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fenomena-fenomena yang luar biasa, Allah sebut beliau dengan sebutan gelar hamba. Kami ulangi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fenomena-fenomena istimewa, Allah sebut beliau dengan gelar hamba. Di antaranya ketika Allah menyebut nikmat Isra Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nikmat turunnya kitab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi anzalal furqana ala 'abdihi. Maha tinggi zat yang menurunkan Al-Furqan kepada 'abdihi, kepada hambanya. Dalam konteks ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrikin yang mereka meragukan keautentikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam konteks yang istimewa Nabi SAW disebut oleh Allah dengan gelar hamba. Karena itu sampai Al-Qurtubi rahimahullah mengutip keterangan para ulama. Kata Al-Qurtubi, qala al-ulama law kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafu minhu lasammahu bihi fi tilkal halatil aliyah. Para ulama mengatakan, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memiliki posisi yang lebih tinggi daripada posisi ubudiyah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyebut beliau dengan posisi itu dalam fenomena-fenomena yang istimewa tadi. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang fenomena Isra Mi'raj, tentang keberadaan Al-Quran sebagai nikmat yang Allah berikan kepada beliau, Allah sebut beliau dengan gelar Al-Abd, dengan gelar hamba. Kata Al-Qurtubi, beliau menyimpulkan keterangan para ulama, andaikan ada gelar yang lebih tinggi daripada gelar hamba, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dengan beliau dengan gelar, Allah akan menyebut beliau dengan gelar seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya posisi tertinggi seorang nabi adalah ketika mereka berada di tingkatan memiliki status ubudiyah khawasul khas. Selanjutnya, setelah kita sepakat bahwasanya penghambaan para nabi adalah penghambaan yang tertinggi, muncul pertanyaan, lalu bagaimana bentuk penghambaan yang dilakukan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa kita tiru? Bapak Ibu yang kami hormati, ada manusia yang kita bisa menirunya, tapi mustahil kita bisa menyamainya. Ada manusia di mana kita bisa menirunya, tapi mustahil bisa menyamainya. Itulah para nabi. Kita diperintahkan untuk meniru para nabi. Allah Ta'ala mengatakan fabihudahu muqtadi, dengan petunjuk mereka maka ikutilah. Namun mustahil bagi kita untuk bisa menyamai para nabi, karena hati kita dan hati mereka jauh berbeda. Nah, bagaimana cara para nabi ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya akan tarik ke belakang terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi ibadah. Al-ibadah secara makna bahasa artinya adalah al-khudu' wa tadhallul, bentuk ketundukan dan merendah, itulah ibadah. Kalau Bapak lihat dalam sebuah padang rumput ya, lalu ada satu jalan yang seperti botak dari rumput, Pak. Jalan ini botak dari rumput karena sering apa?
dilewati sehingga dia botak, nggak ada rumputnya, kanan kirinya penuh dengan rumput. Itu disebut dalam bahasa Arab at-tariqul mu'abbad, jalan yang mu'abbad. Mu'abbad artinya yang dihinakan, yang direndahkan karena saking seringnya diinjak, maka sebutannya at-tariq al-mu'abbad. Sehingga inti dari menghamba adalah ketika seseorang itu menyatakan ketundukan, kerendahan dirinya di hadapan yang disembah. Itulah inti dari menghamba. Sehingga ketika seorang menghamba kepada Allah, pada posisi ketika dia tunduk dan taat kepada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda bisa lihat di sini. Ibadah bentuknya ada dua. Yang pertama, ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual seperti sholat, puasa, baca Quran, berzikir dan seterusnya. Yang kedua, ibadah yang bentuknya taat kepada aturan, menghalalkan yang halal, menjauhi yang haram, apa yang dilarang dia tinggalkan, apa yang diperintahkan dia kerjakan. Itulah bentuk ibadah taat kepada aturan. Kalau misalnya saya tanya, menurut Anda dari dua bentuk ibadah ini mana yang lebih berat untuk dilakukan? Ibadah ritual ataukah taat kepada aturan? Mana yang lebih berat? Taat kepada aturan. Kenapa? Terbukti banyak yang gagal. Dan ibadahnya para nabi adalah ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Karena itu sebatas ibadah ritual tidak bisa menyaingi ibadah taat aturan. Suatu ketika datang 3 orang untuk bertanya, dia ingin tahu seperti apakah aktivitas ibadah Rasulullah SAW. Mereka datang ke rumah Rasulullah SAW dan ketika itu tidak ada Nabi SAW. Akhirnya mereka minta cerita dari para istri beliau. Setelah mendapatkan cerita dari para istri beliau, orang pertama ini mengatakan, amma ana fa'akumu wala arkud. Aku tiap malam akan tahajud dan tidak tidur. Orang yang kedua, wa amma ana fa'asumu wala uftir. Aku akan puasa tiap hari dan tidak pernah berbuka. Orang yang ketiga, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah selamanya. Dengan maksud apa? Bisa memperbanyak ibadah ritual. Lalu datang Rasulullah SAW dan beliau sempat mendengar ucapan 3 orang ini. Kemudian beliau mengatakan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza. Apakah kalian tadi yang mengatakan seperti ini seperti ini? Amma ana fa ana atqakum lillah wa akhsyakum bihi. Aku adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah. Fa aqumu wa arkud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku qiyamul lail dan aku tidur. Aku puasa dan kadang tidak puasa. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang enggak senang dengan ajaran seperti ini bukan umatku. Sehingga 3 orang ini punya maksud ingin memperbanyak ritual ibadah, tapi dengan cara meninggalkan yang mubah. Dan ini dilarang dalam syariat kita. Karena itu tidak boleh ada orang yang mengebiri dirinya dengan maksud agar dia bisa melakukan praktek ibadah. Allah mencela praktek rahbaniyah yang dilakukan oleh rahib-rahib Nasrani, dan Allah katakan itu sebagai bentuk bid'ah yang mereka buat. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah ibtada'uha yang merupakan bid'ah yang mereka buat. Dibuat oleh siapa? Para rahib tadi. Ma katabnaha 'alaihim. Kami tidak pernah mewajibkan mereka untuk melakukan itu. Illa ibtigha'a ridwanillah, dan tujuan mereka untuk mencari ridha Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Dalam peristiwa yang lain, ada sahabat yang lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna indi jarah wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa sadaqatiha.
walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Saya punya tetangga seorang wanita. Diceritakan dia ini rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa komentar Nabi SAW? Beliau mengatakan, la khaira fiha innaha finnar. Enggak ada nilai baiknya orang seperti ini, dia masuk neraka. Sehingga Anda bisa lihat ibadah gara-gara yang bersangkutan melanggar aturan. Maka orang yang sebatas rajin sholat, rajin dzikir, rajin baca Quran, memang itu hal yang istimewa. Tapi jika di saat yang sama dia gagal melakukan ibadah taat ritual, maka sejatinya dia belum melakukan ubudiyah yang sejatinya. Orang yang puasa menjadi tidak ada artinya jika yang bersangkutan ini penuh maksiat. Sampai Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi alju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat lapar dan haus. Kadang kita merasa aneh ketika ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Ada ibu-ibu yang puasa tapi nggak menutup hijab, nggak menutup dirinya dengan hijab. Apa yang bisa diharapkan dari ritual puasanya? Ritual ini tidak akan ada nilainya apabila yang bersangkutan tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya sebatas ukuran rajin ibadah dilihat dari ukuran rajin melakukan praktek ritual, iblis dulu rajin praktek ritual sampai dia dikumpulkan bersama para malaikat. Tapi begitu dia melanggar satu larangan Allah, satu perintah Allah yang dia tidak mau tunduk, semua itu tidak diberlakukan. Sehingga kita tidak tahu berapa usia iblis ketika dia beribadah. Namun yang jelas dia sosok yang dulu rajin ibadah sampai kumpul bersama malaikat. Padahal iblis itu aslinya dari golongan apa? Jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, lalu dia sombong sehingga tidak mau sujud kepada Adam, semua ritual yang pernah dia kerjakan tidak ada nilainya. Iblis tidak mendapatkan manfaat apapun dari rajinnya ibadah yang dulu dia kerjakan. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlombaan kita ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik adalah sejauh mana kita bisa taat kepada aturan Allah. Godaan urusan dunia sangat besar, godaan interaksi lawan jenis juga sangat besar. Maka ketika seorang muslim dia bisa menyesuaikan diri dengan aturan Allah, yang haram dia hindari, yang makruh dia jauhi, yang syubhat dia berusaha untuk menghindarinya, demikian pula dia berusaha untuk menghindari yang terlarang yang lainnya. InsyaAllah dalam posisi seperti inilah dia seorang hamba yang sejatinya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang baik, yang selalu istiqomah dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.